Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Octaviana, NIM 2019-21-05087 dari kelas 702. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah website untuk memenuhi tugas MIT saya dari mata kuliah testing oleh dosen saya yang bernama Pak Randi Andriawan, Eskom MT. Di sini website yang akan saya testing yaitu tentang Posyandu Pusat Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu. Pertama, kita masukkan dulu username dan paspor seperti admin. Kita kasih masukkan paspor. Terus login. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan test case yang pertama, yaitu bagian fitur data balita. Di bagian fitur data balita ini, kita perlu periksa respon ketika masukkan input data yang valid seperti ini. Misalkan kita masukkan nama balita. Pertama kita masukkan dulu ID balita, terus nama balita, kedua tempat tanggal lahir seperti ini, jenis kelamin, nama ibu, nama ayah, terus nomor HP, panjang badan, berat badan, lingkar kepala, dan alamat. Setelah itu kita simpan. Di sini kita ketik dulu. Terus kita simpan. Nah, maka input data itu pun berhasil. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang tes yang kedua, yaitu ketika periksa respon ketika masukkan input data yang tidak valid. Misalkan kita tidak memasukkan alamat, terus berat lahir kita hilangkan, dan lingkar kepala. Kita coba simpan. Nah, maka otomatis itu data tidak berhasil diinput karena tidak memasukkan berat lahir, lingkar kepala, dan alamat. Dan selanjutnya saya ke bagian tes yang ketiga, yaitu saya di sini akan edit. Kita Ctrl Set dulu. Misalkan di sini saya akan edit berat lahir, dan panjang badannya. Terus kita di sini apakah berhasil atau tidak? Karena di sini saya akan merubah jadi varchar. Misalkan di sini A, di sini B. Jadi kita coba simpan. Nah, di sini itu tetap tertampil cuma angka bukan varchar. Itu bagian tes ketiga yang bagian edit. Oke, dan selanjutnya saya akan masuk di bagian fitur data kematian. Di sini saya akan juga menjelaskan test case selanjutnya. Yang pertama itu test case yang ke nomor 4. Di sini saya masuk di data kematian. Kan di sini. Di bagian fitur ini, data kematian, yaitu sebelumnya data balita yang perlu diinput itu dulu ID-nya, lalu ketika ada balita yang meninggal, kita perlu memasukkan input data yang valid, seperti kita masukkan kode balita yang telah terdaftar sebelumnya seperti ini. Misalkan ID-nya itu yang terdaftar sebelumnya pada di sini di data balita. Ketika dia misalkan meninggal, kita mencarinya saja di ID balitanya, terus kita
otomatis akan muncul nama yang meninggal, balita yang meninggal, terus nama ayahnya dan orang tuanya, terus tanggal kematiannya, dan keterangan apa yang menyebabkan dia meninggal. Misalkan seperti ini, kita coba di data balita, kita ambil misalkan ini, atau ini saja, masuk di sini data kematian, terus kita mau inputkan data yang valid. Nah, terus kita copy langsung saja ID-nya, otomatis akan muncul nama dari balita tersebut. Terus kita akan tanggal kematiannya, misalnya ini kita klik. Nah, terus keterangannya apa? Misalkan demam. Nah, terus kita klik, maka otomatis input data itu tersebut valid. Lalu ketika test case yang kelima dan selanjutnya, ketika saya periksa respon masuk input data yang tidak valid, misalnya ketika misalkan hilangkan ID-nya, maka tersebut nama balita itu tidak muncul. Dan kita simpan, maka tidak bisa. Kemudian fitur data penimbangan. Di sini saya akan menjelaskan test case yang ke-6, di mana bagian fitur data penimbangan yaitu seperti ini. Ketika merespon akun valid yang diinput, misalkan ID balita, ID balita itu otomatis akan muncul nama balita, nama ayah dan ibu, lalu jenis vitamin, tanggal penimbangan, usia seperti ini, berat badan, lingkaran perut, dan saran untuk bayi. Di sini saya sudah mengetik, lalu kita simpan. Maka data berhasil diinput. Selanjutnya di sini saya test case yang ke-7, yaitu di mana saya memasukkan input data yang tidak valid. Coba kita hilangkan berat badan dan lingkaran perut. Kita coba terus, maka data tersebut itu tidak valid. Dan selanjutnya di bagian tes ke-8, yaitu di bagian tes ini, di mana bagian edit itu saya akan edit di bagian berat badan juga dan lingkaran perut. Ketika kita akan berubah jadi bar chart seperti ini, misalkan saya akan ubah di sini berat badan, misalkan A, terus lingkar perut B, terus saya simpan, maka hasilnya seperti ini, tidak berbentuk varchar. Selanjutnya fitur bagian data imunisasi, di mana data ketika kita input data yang valid. Misalkan kita di sini memasukkan nama bayi yang diimunisasi, misalkan Naura, terus usia 12 bulan, terus kita simpan. Di sini saya akan mau di tes case yang ke-9, terus kita simpan. Nah, maka input data tersebut itu berhasil. Terus yang ke-10, di mana tes yang ke-10, di mana input data itu yang tidak valid. Itulah hasil dari presentasi tugas MIT saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.